Apa kameramen? Berarti apabila ada yang mengatakan itu haram, tulisan itu haram berarti adalah Masdo. Masdo. Oh iya. Nah, itu tadi ya. Itu tadi. Jadi kalau ada menyatakan haram, ingat berataan pemirsa dimanapun berada. Ya, jadi yang menyatakan ini haram berarti itu salah. Nah, salah ya. Itu pertama salah. Kemudian ada yang menyatakan itu dua, yang ketiga lagi. Yang ketiga ini sama yang keempat padahal nih. Ada yang menyatakan ini bisa dibaca dua apa artinya bacaan lain ya selain halal. Yang pertama ada yang menyatakan halaka. Nah, kenapa halaka? Ini huruf H, ini betul, ini lam. Betul. Ini alif, lam alif. Ini kap. Nah, ini kap. Dibaca jadi halaka. Halaka ya. Nah. Bolehkah dibaca halaka? Nah, ini bolehkah dibaca halaka tuh kayak Pak berarti? Halaka ini ya. Iya. Nah, bolehkah dibaca halaka? Sebenarnya boleh. Nah, ini boleh. Tetap boleh berarti? Oh, boleh dibaca halaka. Walaupun tadi coba ya mencari-cari huruf kap itu memang kalau di dalam kufi itu tidak ada yang kayak ini, enggak ada. Tapi yang ada tuh kayak ini. Nah, yang ada kayak ini. Artinya vertikal garis vertikal horizontalnya lurus. Bukan sini, ya. Nah, ini bukan kap sebenarnya. Nah, boleh dibaca halaka? Boleh. Nah, ataupun gini, bacaan kedua. Nah, ini bacaan kedua. Kita terus langsung. halaka itu sendiri apa artinya? Nah, ini yang ramenya, Bian. Jadi, ada yang mengatakan halaka. Wah, mun halaka itu jangannya halaka karena kita komenan tuh di Facebook, nya jarang menulis pakai bahasa Arab. Itu bacanya halaka, ditulislah halaka. Lalu ditulis halaka, lalu ada menerjemahkan, wah, celaka ini. Aduh, celaka ini, Masya Allah. Ini bukan halal tapi celaka artinya. Waduh. Tapi kita lihati dulu, bujur-bujur. Kenapa ini? Jadi ini aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Jadi ada yang menyatakan ini halaka, lalu langsung ada ke celaka. Kita tahu halaka yang celaka itu kayak pegerang tulisannya. Nah, ini ternyata ternyata halaka yang ada yang bujur, yang artinya celaka itu pakai hak besar. Halakanya kayak ini. Dia ini. Nah, cari di mana-mana. Ada menggunakan alif. Lam alif. Ya, mungkin nggak apa-apa lah. Halaka pakai mau. Ya, mungkin kematian kecelakaan atau apa mungkin dimasdorkan. Atau juga kita lain bahasa Arab ya. Yang penting intinya hurufnya ha, lim, lam, kap, bukan ha. Iya. Kalau ha ini silakan dicari di kamus masing-masing. Apa gerang artinya pakai ha ini. Iya. Lalu gini, sebenarnya itu yang pertama dibaca halaka. Katanya ada banyak halaka. Udah. Yang kemudian yang kedua ada yang mengatakan ini dibaca hal ala. Hal ala. Hapus dulu lah. Nah, ini yang kedua hal ala. Hal Ala. alif li. Ini lam lagi lah. Kenapa dibaca hal ala? Karena gini, ujarnya ini lamnya kada bersambung. Nah, kada bersambung lamnya. Jadi misalnya jar kayak ini. Hal ala. Kada bersambung. Kalau artinya mungkin kalau sing dicari artinya kalau bingung sorangan. Ya, artinya penting bacaannya itu jar hal ala. Bacaannya intinya salah ini kan. Bacaannya penting salah lain halal. Nah, ini jadi kira-kira bujurkah halal ini atau memang bacaannya halaka lawan hal ala? Nah, kita lihat. Iya. Nah, jadi ini dalam penulisan kufi ya, apalagi kufi yang ujarnya di sini ada kufi muroba, ada kufi figural atau ada kufi muroba bergaya figural. Intinya kalau kufi itu biasanya kalau sudah dibentuk ini, maka ada beberapa garis yang memang itu bukan huruf tapi nanti diolah variasi. Nah, untuk penyesuaian biasanya. Misalnya kayak ini. Ini huruf kap kah? Nah, ini kalau ada yang mengatakan bahwa ini halal, ini huruf kap kah? Ini sebenarnya lain huruf kap. Ini adalah variasi. Nah, kenapa variasi itu untuk menentukan supaya sejajar. Nah, ini sejajar. Jadi ini supaya sejajar. Nah, maka ini dibentuklah di sini. Nah, ini. Itu pun biasa dalam penulisan kufi ini. Nah. Bahkan ada kaligrafi yang bentuknya kotak. Kotak semuanya. Itu bisa dibaca yang tadi ada di Facebook Pian. Iya. Nah, contoh kayak ini. Contoh. Ini karena di short lebih lah. Nah, ini misalnya kayak ini. Nah, ini yang mirip sebenarnya. Nah, ini yang terangnya. Ini ada di Facebook. Nah, ini ada garis mirip kap.
Adalah garis mirip cup. Nah, di sini ada garis mirip cup. Sebenarnya bukan garis mirip cup, itu hanya variasi. Karena menyesuaikan dengan bentuk bintang. Iya, menyesuaikan dengan bentuk bintang. Di sini menyesuaikan dengan bentuk sudutnya ini. Nah, jadi ini artinya ketika kita mengolah ini boleh aja. Nah, artinya kalau nulis ini bukan ini wajib ini dibaca cup, bukan. Karena variasi aja. Karena variasi. Ya, ini variasi jadi boleh aja dibaca dibaca huruf lam biasa. Boleh ya itu. Sebenarnya mirip-mirip dengan logo-logo suatu lembaga yang bentuknya seperti stempel, kan bergabung-gabung. Oh iya, betul, betul. Bahkan terpotong-potong, tapi kita bisa membaca gitu. Sama. Sehingga seperti itu. Nah, karena ini sebuah logo biasanya ngarannya ada tambahan-tambahan untuk penyesuaian bentuk. Nah, artinya ini pun tidak perlu dibaca ini karena ini sebuah tambahan boleh dibaca. Nanti dibaca lam boleh. Nah, selanjutnya kita sedikit kita kupas-kupas lagi. Lalu ada hal ala, karena gini, ada yang mengatakan ini kok lam alifnya berpisah nih. Boleh lah lam alif berpisah. Nah, ini sebenarnya boleh. Ada contoh. Contoh mana tampilkan di atas nih. Nah, bisa ya. Kan di atas. Ya. Nah, contohnya ini kan. Nah, lamnya ditulis kayak gini boleh. Ini nggak apa-apa lam tulis ini. Nah, seperti contoh yang ada di atas kita nih. Tolong ditempel nih. Nah, kita kirim contohnya. Nggak boleh. Itu artinya dalam logo kaligrafi Kupi, Kupi Muroba, lam terpisah itu boleh. Artinya tidak membaca ini pun boleh, berarti masih tetap bacaannya halal. Halal bacanya berarti ketika lam ini yang pakai alif ini masih bersambung jadi lam alif ya, bukan lam tambah alif tapi lam alif. Berarti ya tetap bisa dibaca halal kayak ini ya. Halal. Nah, itu. Nah, ini kekisruhan banyak di sini. Ya. Walaupun tadi pokoknya di situ itu yang istilahnya kenapa sih bacanya jadi kayak itu. Nah, ini. Nah, intinya. Jadi memang dalam penulisan penulisan kaligrafi Kufi yang apalagi berbentuk logo, ini memang banyak biasanya terdapat ini tulisannya tuh sama tapi bacaannya berbeda. Itu kalau pian ingat, Bun Pian pernah ya kalau di pondok ya kalau waktu di awal-awal belajar pakai bahasa Melayu, ini sama kayak ini. Betul. Nah, sama kayak ini. Contoh gini, kita coret mana kita hapus ya? Iya. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini aja atau di sini kita hapus. Buan Pian kan di pondok dulu belajar Arab Melayu. Nah, kita coba Arab Melayu. Salah tulis. Kambing makan kambing. Apa bacaannya? Nah, ini banyak persepsi ya kalau bisa kambing makan kambing, kambing makan kembang, kembang makan betul. Kambing makan kumbang. Terserah aja bacaannya. Tetapi kita kada boleh membaca itu sekehendak ya Allah. Kita lihati dulu karinah atau keadaannya. Nah, keadaannya. Kalau memang keadaannya memungkinkan kambing makan kambing, misalnya ini apa ceritanya? Ini adalah kambing kena virus. Jadi zombie. Betul, akhirnya kambingnya makan kawan. Itu bisa jadi. Berarti dibaca kambing makan kambing ya Allah. Tapi sebenarnya kambing makan kembang. Itu yang pas. Padahal ini sama tulisannya lah. Sama itu keadaannya dengan tadi logo-logo yang ada di tulisan. Makanya bisa jadi logo itu tulisannya sama, bacaan yang berbeda. Nah, itu. Tapi kadang untuk meyakinkan tulisan Arab Melayu ini kalau ketika kita itu biasanya tambahi alif atau waw. Alif atau waw. Alif atau waw. Supaya kadang aman. Tapi kalau kayak ini bahaya ya. Nah, itu tadi. Nah, makanya ini sama dengan logo ini sebenarnya. Jadi kayak Pian tadi Jarpian, kalau Arab Melayu supaya aman ini pasti ditambahi. Jadi setiap logo yang memang bacaannya dinilai oleh orang tersebut itu sulit lah bahasanya. Misalnya kayak ini ya tadi, ini sulit ya. Kenapa jadi dikatakan sulit? Karena otomatis yang hanya kalau sepintas membaca, orang yang hanya belajar kaligrafi yang akan paham. Orang di luar tidak akan paham. Lalu mencemooh. Tapi gini. Nah, ini tadi, Jarpian tadi.
Kalau tulisan ini supaya paham pasti ditambahi alif atau waw atau ya, sebagai huruf bantu. Nah, biasanya pun logo demikian. Ini kada paham. Loh, ini ada bantunya. Oh. Betul. Iya loh. Nah, besar sekali. Ini pun demikian. Kami pengalaman, jadi kami itu tidak hanya pernah bikin logo, tapi biasanya kami itu pernah bikin papan masjid. Papan nama masjid. Ada masjid yang tulisannya kayak ini. Mungkin ini papan masjid, pendek aja sebenarnya tulisannya. Masjid Al-Hadi. Ya, ini bacanya apa nih? Ya, kalau orang pondok, ya pasti bisa membaca. Al-Huda bacaannya kan orang pondok ya. Rancak sudah membaca, orang bahasa Arab rancak baca Al-Huda. Tapi orang awam membaca apa nih bacaannya nih? Ya tadi Al-Hadi. Hadi kah? Huda kah? Hudi kah? Hidi kah? Nah, tapi biasanya kami kalau bikin nama masjidnya nih pasti di bawahnya di sini ada namanya Al-Huda. Nah, ini sebagai pembantu untuk membaca supaya jangan bacaannya salah. Iya, kalau orang kan ada alat bantu nih. Iya. Padahal ini kan barisnya panjang. Baris panjang. Ini bantunya ini berarti padahal salah kan Huda kan ya. Kalau Hadi biasanya pakai alif ya kalau. Nah, ini yang biasanya pasti kami beri ini. Nah, jadi ketika ada logo di sini, ketika ada bantu tulisan halal, ini kenapa dibingungkan lagi nih? Ya, artinya ini tulisannya itu memang dalam penulisan logo seperti itu. Jadi penulisan logo, walaupun nggak tahu nih siapa yang mau nulis, kita nggak tahu. Nah, biasanya memang penulisan logo kita sering menulis logo atau menulis nama itu memang tulisan-tulisan yang memang agak membingungkan, meragukan. Ini memang biasanya di alat bantu. Jadi memang ya tadi kayak tulisan tadi kita kembali ya tadi tulisan itu memang kalau Kupi yang pernah kami lihat itu bisa satu tulisan dua bacaan. Ya kayak ini tadi. Mungkin ada yang perspektifnya lain. Ini bacaannya lain, ini bacaannya lain. Nah, tapi ada juga yang dua tulisan satu bacaan. Wah, dua tulisan satu bacaan. Nah, ini pernah terjadi. Nah, kalau Buan Pian ingat dulu dua tulisan satu bacaan. Nah, bingung. Dua tulisan satu bacaan nih gini. Dulu pernah kalau kada salah nih lah. Ini kalau kada salah itu ada band Dewa atau salah satu band yang membentuk lambang berbentuk bintang-bintang. Oh iya betul sekali. Tapi bintangnya itu sudah diedit. Diedit sedemikian rupa. Nah, kalau perlu ini tampilkan itu sedemikian rupa. Tetapi setelah diedit, ternyata bacaan tetap kada berubah. Walaupun bentuknya itu sudah diubah sedikit. Nah, tapi mengubahnya sedikit. Karena memang yang ibarat dibaca itu tetap terbaca. Tetap terbaca. Akhirnya ternyata bacaan sama Allah. Yang tulisan pertama itu bacaannya Allah, diedit sedikit walaupun kalau orang awam ya editannya kada terlalu kentara. Tapi memang sebenarnya diedit. Yaitu yang editannya adalah pertama posisi. Kalau tulisan Allah yang asli itu posisinya dia terus menerus atau berurutan. Tapi yang posisi yang dibentuk oleh band tadi itu diolah berpantulan atau makus kalau dalam dalam jenis kaligrafi ini makus. Jadi ada bepantulan. Nah, lalu haknya kalau yang di awal tuh haknya terbuka, lalu yang di band ini haknya tertutup. Nah, tetapi kata ulama-ulama pada kaligrafer itu walaupun haknya ditutup itu tetap bentuk hak gitu kan. Tetap terbentuk hak karena apa? Karena ada lebih menonjol. Haknya kepalanya lebih menonjol. Nah, itulah yang jarku tadi. Dua tulisan satu bacaan. Kalau satu tulisan dua bacaan itu sudah biasa. Sama halnya kayak di apa tadi? Apa tadi? Di mirror lah. Mirror. Tapi itu tadi berbentuk bintang kan. Kalau yang ini berbentuk bintang, tetapi gini berbentuk bintang itu kalau yang yang asli itu dia berurutan. Berurutan tuh sama bentuknya, tapi kalau yang gubahan oleh band tadi itu diolah mirror. Nah, olah mirror. Karena kita sambil dilihat di di gambarnya itu kelihatan mirrornya. Nah, itu jadi tadi tetap itu sama masih bacaan. Nah, tetap bisa dibaca. Tetap masih bisa dibaca sehingga bacaan tetap sama. Sehingga itu dulu menuai protes. Mulai protes dan akhirnya
logo tersebut diubah lagi oleh para kaligrafi, diubah sehingga logonya itu ada lagi yang apa ngarannya tuh istilahnya terbaca Allah lagi, supaya aman lah. Nah itu.